Selamat malam teman-teman sekalian. Pada malam ini kita akan berbicara mengenai Soekarno dan filsafat Marxisme. Soekarno adalah proklamator, bapak pendiri bangsa Indonesia. Ajaran politiknya kita kenal misalnya dengan Soekarnoisme atau Marhainisme gitu kan. Bung Karno, sang putra Pajar ini memang menjadi tokoh sejarah, manusia sejarah di Indonesia. Selama eksistensi NKRI ini ada, nama Bung Karno akan selalu disebut. Kisahnya sangat luar biasa, pemikirannya juga sangat luar biasa. Dia yang merumuskan, menggali dasar negara kita ini, yaitu Pancasila. Perjuangannya, penderitaannya, keberpihakannya menjadi sesuatu yang sangat legenda buat masyarakat kita gitu. Tentu saja ada kontroversinya juga. Bung Karno hidup di zaman kolonialisme, juga hidup di zaman ketika ideologi besar sedang ramai-ramainya gitu kan. Ada sosialisme, nasionalisme, Islamisme, Najiisme, bahkan komunisme gitu kan. Jadi Bung Karno menyerap semua pemikiran dunia gitu kan. Bung Karno memang memiliki kemampuan untuk menalar pengetahuan khususnya politik dunia gitu kan. Bung Karno memiliki metodologi yang sangat kritis. Dia bisa melihat kesengsaraan bangsanya. Dia bisa melihat apa sebabnya bangsanya menjadi kuli, menderita, tidak maju-maju. Itu diakibatkan oleh kolonialisme. Di belakang kolonialisme itu adalah ada praktek penguasaan kapital atau ekonomi gitu kan. Sebab kolonialisme adalah praktek penguasaan kapital, penguasaan kekayaan oleh barat. Hal ini menyebabkan praktek kolonialisme terjadi di dunia ini gitu kan. Inggris membuat koloni, Belanda membuat koloni, Prancis membuat koloni. Dan kesadaran akan kebebasan, akan kemerdekaan, lahirnya bangsa baru di India yang dijajah oleh Inggris, di Cina yang dijajah oleh berbagai bangsa, ada Inggris. Kemudian di Filipina misalnya yang dijajah oleh Spanyol. Semua bangsa ini ingin merdeka gitu kan, ingin menentukan nasibnya sendiri dan lepas dari kesengsaraan menjadi bangsa yang terjajah. Kesadaran akan kolonialisme ini, kesadaran akan kritis terhadap penguasaan modal, penguasaan kapital. Jadi motif ekonomi yang menyebabkan suatu bangsa menjajah bangsa yang lebih lemah, ini adalah metode atau metodologi pemikiran dari Karl Marx. Filsafat Marxisme adalah filsafat yang merubah dunia. Bukan hanya sekedar cara pandang melihat dunia. Marxisme mengajarkan untuk merubah dunia gitu kan.
Jadi Marx ini memiliki pemikiran yang bukan hanya merumuskan, mendefinisikan dunia, tapi adalah merubah keadaan gitu kan. Jadi kita ini memiliki pemikiran yang universal, yang logis, realistis, tetapi bagi Marx itu tidak cukup kalau tidak bisa merubah kehidupan kita gitu kan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat diminati para aktivis kiri saat itu. Bung Karno, Tan Malaka, bahkan Bung Hatta dan Syahrir, ya mereka belajar tentang Marxisme. Tetapi mereka akhirnya memiliki daya kritis juga mengenai Marxisme gitu kan. Misalnya Syahrir tidak menjadi penganut Marxisme atau komunisme. Dia menjadi seorang sosialisme demokrat gitu kan, dengan pemikiran sosialisnya gitu. Hatta juga menjadi seorang yang sosial demokrat gitu kan. Begitu juga dengan Tan Malaka. Ya, Tan Malaka juga memiliki interpretasi lain tentang praktek pembebasan dengan metodologi Marxisme gitu kan. Bung Karno mengkritisi kolonialisme, mengkritisi penguasaan terhadap suatu bangsa, diambil kekayaannya, kemudian masyarakatnya dijajah, dibodohkan gitu kan, dilemahkan. Ini sesuatu yang menurut Soekarno lebih buruk dari penghisapan ekonomi gitu kan. Nah, kekritisan dari Bung Karno ini memang setelah membaca Marx. Kemudian dia terkenal dengan Soekarno di Bandung dengan pidato di pengadilan tentang Indonesia menggugat gitu kan. Tuh revolusi belum selesai. Ini kan suatu pemikiran yang kritis gitu kan. Jadi kenapa Marxisme hadir? Pertama adalah untuk mengkritisi penguasaan modal kapital oleh orang yang memiliki kekuasaan ekonomi, sehingga menghisap para pekerja, orang-orang yang seharusnya bisa disejahterakan, tapi mereka tidak mendapatkan kesejahteraan itu gitu kan. Kita bisa membayangkan misalnya di dalam praktek reproduksi atau produksi komoditas gitu kan. Ada seorang pekerja setiap hari dia menghasilkan misalnya baju 30 pakaian gitu kan setiap hari. Setiap sehari dia bekerja dihargai dengan 75.000 gitu kan. Nah, setelah itu barang yang dia produksi adalah 30. Kemudian satu baju saja harganya ketika dijual oleh si pemodal atau kapital atau pengusaha ini adalah misalnya adalah 200.000 gitu kan. Bayangin kan, ketika seharinya saja seorang buruh dibayar 75.000 per hari, dikali 30.000 hanya sekitar 2.250.000 gitu kan. Dari satu barang saja itu sudah ada suatu kelebihan bagi para pemodal gitu kan, bagi para pengusaha gitu kan. Sedangkan para pekerja hanya mendapatkan gaji yang pendapatan yang kecil gitu kan. Belum lagi itu sehari misalnya 30 dikali sebulan itu berapa banyak pakaian yang dihasilkan dan berapa banyak keuntungan itu bagi para pemodal gitu kan. Nah, dari itu Marx mengidentifikasi ada teori tentang teori nilai lebih gitu kan. Adanya suatu penghisapan gitu kan dari para pengusaha terhadap tenaga para pekerja gitu kan. Wah, tentu saja ini membuat suatu kesadaran para pekerja gitu kan. Ya, saat itu belum ada jaminan sosial, belum ada peningkatan kesejahteraan gitu kan. Ada sesuatu ketidaksadaran gitu kan bagi para pekerja, dan Marx menyadarkan itu gitu kan. Ada suatu nilai lebih yang diambil oleh para pengusaha. Ya, yang namanya modal, mesin, pabrik, kalau tanpa pekerja apa artinya gitu kan.
Ya, pemikiran hal ini tentu saja menjadi dialektika sepanjang sejarah kita. Aksi buruh, ya, 1 Mei itu kan menuntut itu gitu kan. Para pemodal, para pengusaha, kalau tidak ada pekerja ya tidak akan jalan gitu kan. Nah, dari sana metode dari Marx ini memberikan sesuatu kesadaran kritis. Marx berbicara tentang kesetaraan. Ketika berbicara tentang kesetaraan pasti berbicara tentang keadilan gitu kan. Para pekerja ingin kehidupannya lebih sejahtera, lebih baik gitu kan. Saat itu keadaan tidak seperti sekarang gitu kan. Para pekerja ya susah, mereka mengalami suatu dilema gitu kan. Berhenti bekerja tapi mereka nggak bisa makan. Bekerja mereka hanya untuk cukup makan gitu kan. Ini sesuatu yang sangat riskan. Dan akhirnya hadir pemikiran yang bersifat ideologis, politis dari Marx. Jadi filsafat Marx menurut Etienne Balibar adalah batas dari filsafat. Marx ada istilahnya itu patahan epistemologis ketika berbicara tentang Marx. Pertama adalah Marx muda, waktu itu dia sangat idealis. Kemudian adalah Marx tua, itu menjadi seorang yang realis gitu kan. Dan bagi Marx kesetaraan, keadilan itu sangat penting gitu kan. Bahkan mau menyadarkan para buruh, para pekerja, mereka teralienasi, terasingkan terhadap produk, terhadap ciptaan mereka tersendiri gitu kan. Bagi Marx, sejarah ini adalah suatu pertarungan gitu kan antara proletar dengan borjuis gitu kan. Ketika revolusi Prancis, ada golongan bangsawan bersekutu dengan para agamawan, kemudian ada para borjuis dan ada para proletar. Ketika revolusi Prancis meletus, para bangsawan dan para agamawan disingkirkan gitu kan oleh revolusi Prancis. Sehingga lahirlah semboyan liberté, égalité dan fraternité gitu kan. Tapi dalam sejarahnya ternyata setelah bangsawan itu pergi, dikikis pengaruhnya, para agamawan juga ikut dikikis pengaruhnya. Ternyata para borjuis, para penguasa ini menjadi seorang penindas juga gitu kan. Nah, sejarah ini adalah suatu pertentangan keras gitu kan bagi Marxisme gitu kan. Nah, metode dan metodologi ini dipakai oleh Soekarno untuk menjelaskan rakyat wong cilik yang terjajah melawan para penjajah gitu kan. Ini adalah suatu pemikiran dialektik gitu kan, seperti yang dilakukan oleh Marx. Bersatulah para kaum buruh sedunia gitu kan. Ya, Soekarno juga ingin menyadarkan tentang suatu sisi perlawanan gitu kan. Nah, Soekarno bukan seorang Marxis, tapi dia menggunakan metodologi Marxisme gitu kan. Misal tentang materialisme, dialektika, ini filsafat Marx. Kemudian ada juga tentang materialisme historis, suatu pendekatan untuk melihat masyarakat, bahwa masyarakat ini selalu mengalami sisi konflik gitu kan.